القدر المحدث سيدنا وحبيبنا شفينا وسيدنا سيدنا ولنا محمد عبد الله ثم إلى جميع الأزواج والذرية وجميع سبيل الأنبياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين ونحن العاملين بمشارق الأرض إلى مغربها في برها وبرها خصوصا روحي سلطان الأنبياء شمس القادر الجيلاني وجميع سادتنا النبيين ثم إلى جميع المصنفين المؤلفين الذين تمنون من كتبهم سلم سلم الكتاب أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني وسيد بن قاسم القاسم وسيد إبراهيم البجوري وجميع الأئمة الشافعي والمشافعي والسليم وكل ولي بيت والرجي والرجي والشيخ المنتسبين إليهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويجعلنا من بركاتهم وسائرهم ودارهم وعلومهم وفتنة الدنيا والآخرة ثم إلى جميع روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وأمتنا وأخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وذريتنا جميع سبب الواجبات علينا وجميع مشايخنا وشمالنا سيدنا ورب الرحيم الحمد لله من مسجد المشاهدين وسيد محمد على بأمانك وسيد الرزق والرزق والجرجاء والقاسم والكسر والزكاة والسلم إليه أن الله يغفر لهم الحمد لله في الجنة وجعلنا بركاته وسائرهم وأطهرهم وعلمهم ونفذهم في الدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يفتح علينا وطلع علينا من عملنا وسلم ومدينة وكل ما صلى الله سليم وعلمنا وسلمنا سبحانه وعلى كل نعم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا من بركاته وأسراره ونوره وعلومه ونفعته في الدارين آمين قال والقسم الثالث والقسم utawi dumduman asalisu kang kaping 3 tahirun iku banyu kang suci fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne tahir wairu mutahirin kang ora nyucekake li wairihi marang liyane tahir wa utai tahir fi nafsi wairu mutahir li wairi iku al mahul iku banyu al musta'mal kang musta'mal kang wis digunakake fi rafi hadasin ing dalem ngilangi hadas digunakake ing dalam ngilangi hadas au izalati najisin utawa ngilangi najis. Jadi kayak kemarin kita sudah terangkan bahwa pembagian air itu ada 4. Yang pertama tahir fi nafsi mutahhir li ghairi, air yang suci dan mensucikan, suci pada dirinya sendiri dan mensucikan yang lain. Wairu makruh yang istimaluh yang tidak dimakruhkan apabila digunakan air tersebut, yaitu air mutlak. Air mutlak adalah air yang tidak terikat dengan satu nama status barang itu, akhirnya ketika dia dipindah-pindah ke tempat yang lain mengikuti nama dari tempat yang ditempati. Misalnya air sumur itu kalau dia punya nama air sumur, tapi nama itu tidak melekat, bisa terlepas ketika kau pindah di timba menjadi air timba, atau air sumber ketika kau pindah di gelas menjadi air gelas. Beda dengan air kelapa, itu kan air kelapa nama yang melekat yang tidak bisa dipisah. Kau taruh di gelas ya tetap air kelapa, kau taruh di timba juga air kelapa, kayak seperti air kopi. Ya, itu namanya bukan air mutlak. Kalau air mutlak ketika dia berpindah tempat, dia berpindah nama, dia pindah status kayak air hujan. Kalau ditimba ya air timba jadinya, walaupun air hujan itu nama yang bisa lepas, atau nama yang tidak lepas tapi sebenarnya dia seperti yang nama itu bisa lepas, kayak seperti air laut saking asinnya tadi kan. Coba kalau dia itu tawar, yang mungkin ya kayak seperti air sungai, kayak air sumber, kayak seperti air sumur. Yang kedua suci mensucikan tapi makruh digunakan, itu apa? Air yang terpanaskan oleh matahari yang ditaruh di tempat yang mengandung zat besi seperti besi atau tembaga atau seng atau yang sejenisnya, sehingga ketika terpanaskan oleh matahari di tempat yang
eh, daerah yang sangat panas seperti daerah Jazirah Arab itu nanti akan mengeluarkan zuhumah atau mengeluarkan kotoran-kotoran yang mana kalau orang menggunakan air tersebut sementara tayang-tayang atau kotoran besi itu naik di atas permukaan air, maka orang yang menyentuh air itu akan mengalami gangguan atau misalnya tersumbat pori-porinya sehingga akan menimbulkan penyakit belang atau baros. Belang itu warna putih-putih kayak seperti orang yang nggak ada darah merahnya itu. Jadi putihnya putih pucat. Itu makruh digunakan, tapi ya di daerah yang memenuhi syarat seperti yang kita kemarin sampaikan. Ada beberapa syarat itu. Waskarohu musyamatan ta'askaro halatan taksirin hayin turiro in bi'ina'in fitaubahin muntabi'in la naqdi biwakti hari la biwakti baroti bibadanin bibadatil hari walam yakun mu'ayyanan walam yasyalalam. Selain air yang terpanaskan oleh matahari, ada air yang sangat panas sekali. Itu juga karena tidak akan mungkin kamu menyempurnakan wudhu karena saking panasnya. Harus ditunggu sampai hangat atau sampai dingin baru bisa digunakan. Itu juga ketika pada kondisi yang sangat panas sekali, kira-kira anggota tubuh itu tidak mampu menahan panasnya atau bahkan bisa sampai melukai atau menimbulkan luka, menimbulkan melepuh atau istilah kulitnya akan terkelupas, maka itu bisa jadi haram malah digunakan. Atau air yang sangat dingin sekali seperti air yang terkena es gitu, ketika digunakan orang tersebut tidak mampu untuk menyempurnakan wudhunya. Nah, ini syadidul burudah. Atau air-air yang berada di tempat-tempat yang dulunya pernah terjadi azab atau siksa. Wa miyahu kulli ardin maghdubin. Nah, ini misalnya kamu masuk ke daerah yang di situ pernah terjadi musibah bencana alam yang dijadikan sebagai tempat siksaan, katanya karena digunakan untuk bermaksiat lalu Allah turunkan azab. Nah, di situ kok ada sumurnya, itu makruh digunakan. Di sini disampaikan seperti tempat-tempat yang dulunya pernah dijadikan sebagai siksaan bagi kaum-kaum terdahulu. Terus yang ketiga, nah ini sekarang kita bahas yang ketiga. Air yang ketiga ini adalah air yang suci, sebenarnya suci, tapi tidak bisa menyucikan yang lain karena sudah mustakmal atau sudah pernah digunakan. Baik digunakan untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Kalau kata kita menghilangkan hadas ini kotorannya nggak tampak, yaitu kayak seperti kita gunakan untuk wudhu. Ketika kita wudhu kan nggak tahu, kita nggak tampak mana kotorannya, kan maknawi. Itu namanya raful hadas namanya. Kotoran yang dianggap menempel pada tubuh sementara kita tidak melihat kotorannya. Beda kalau najis kan kelihatan bendanya, itu kan bisa dihilangkan. Kalau kita nggak punya wudhu atau katakan batal, itu kan orang yang hadas katanya gitu. Nah, ingin menghilangkan hadasnya gimana? Yaitu kita berwudhu. Nah, dengan wudhu itu maka hilanglah hadas tersebut. Nah, air yang sudah digunakan untuk wudhu itu misalnya kalau terkumpul dalam satu wadah, dalam satu timba, itu berstatus air mustakmal. Misalnya zaman membasuh muka, dari basuhan muka ada tetesan-tetesan, terus kamu kumpulkan. Nah, maka tetesan yang dari basuhan pertama yang wajib maksudnya itu dikatakan air mustakmal. Tapi kalau basuhan yang ketiga, kedua dan ketiga, ketika itu sudah masuk kategori sunnah, basuhan yang kedua dan ketiga yang sunnah, ini tidak ikut mustakmal itu. Sisa tetesannya itu tidak jadi mustakmal. Maka yang dikatakan mustakmal kalau di sini disebutkan maknal mustakmal makustu'mila fi fardit thaharah, air yang digunakan di dalam
bersuci yang wajib, air-air yang wajib digunakan ketika bersuci. Ya, itu. Berarti basuhan pertama dari raful hadas ketika wudhu, basuhan pertama ketika wudhu, atau basuhan pertama ketika menghilangkan kotoran atau najis. Wa huwa utawi tahir fi nafsi ghairu mutahhir li ghairi iku al-ma'u iku banyu al-mustamalu kang digunakake fi rafi hadas ini dalam ngilangi hadas. Ketika sampean membaca menghilangkan hadas, maka yang terbayang adalah kotoran yang tampak ya, kotoran yang maknawi, yaitu orang yang tidak mempunyai toharoh hingga orang buat suci. Artinya orang yang tidak boleh sholat, tidak boleh menyentuh Al-Quran, itu kan karena ada hadasnya. Ketika kepingin suci dari hadas, ya wudhu. Nah ini rafi hadas. Atau seperti orang yang mempunyai hadas besar, yaitu orang yang habis keluar mani atau habis kumpul, itu kan ya hadas besar, kewajibannya adalah mandi besar. Au izalati najisin atau ngilangin najis ilam yataghayyar. Tapi syaratnya gini, air yang sudah tersisa dari penggunaan untuk bersuci ini syaratnya tidak berubah. Ilam yataghayyar, lamun ora berubah apa? Kita masih ini. Kenapa kok moro-moro melemah? Ilam yataghayyar, namun ora berubah apa ma'ul mustamal, walam yazid lan ora tambah apa waznuhu timbangane ma'ul mustamal. Badang fisolihi ing dalam sause terpisahe ma'ul mustamal amma saking barang kana kang ana koma pada tiba lima ing dalam sause milang-milang perkara ya tasyarrabu kang resep ing ma awal maghsulu barang kang dibasuh resep minal ma'i saking banyu. Jadi air mustamal itu kan air yang sudah digunakan untuk wudhu atau untuk mandi besar. Misalnya ya, sampean wudhu misalnya, sampean wudhu pertama kan sampean ngambil air terus sampean basuhkan ke wajah dengan niat nawaitul wudhu ala rafil hadasil aswari fadlillahi ta'ala. Air yang mustamal itu yang mana? Kalau yang masih melekat di wajah, gitu, yang masih melekat di wajah, ini belum dikategorikan apa? Mustamal. Yang mustamal itu yang lepas, sudah menetes dari apa? Dari tempatnya dia digunakan untuk bersuci. Jadi ya tetesan dari basuhan pertama ketika sampai membasuh atau membasuh wajah itu netes. Kalau untuk menghilangkan najis, ya misalnya sampai di mister sini, di keramik sini ada kotoran, kamu siram pertama, ya siraman pertama itu yang membawa kotoran itu namanya air apa? Mustamal, yang sudah terpisah dari tempat menetapnya kotoran atau najis itu. Nah, cuman syaratnya harus tidak berubah. Nah, ini kalau untuk wudhu atau mandi besar kemungkinan berubah kayaknya sedikit, tidak? Sama misalnya wudhu pertama, sama taruh di bawah ini apa timba misalnya atau cibuk kan, sama ngambil air nawaitul wudhu ala rafil asari fadlillahi ta'ala, sama siramkan air ke wajah sampean, maka yang menetes atau yang lepas dari wajah sampean itu yang berstatus apa? Mustamal. Itu mustamal, netes. Ketika basuhan pertama itu sudah merata, terus kamu ngambil air lagi, terus kamu basuhkan yang kedua, itu nantinya tetesannya sudah bukan mustamal. Karena apa? Basuhannya bukan basuhan yang wajib. Jadi yang mustamal yang mana? Yang basuhan yang pertama tadi, karena di sini disebutkan ayyus ta'mala
fi fardhit thaharah, yaitu digunakan untuk kewajiban bersuci. Ya, kewajibannya yang mana? Yang pertama, karena yang kedua dan ketiga adalah kesunahan kan gitu. Nah, itu biasanya orang memahami pokoknya yang netes dari basuhan wajah itu. Nah, misalnya kau kumpulkan, nah itu air itu misalnya sampai dapat 1 timba misalnya. Nah, itu namanya air apa? Air mustakmal, hanya suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan lagi kan gitu. Karena sudah terpakai istilahnya kan. Tapi syaratnya kalau untuk wudhu mungkin di wajah sama nggak ada kotoran, nggak ada najis, kemungkinan tahoyur atau berubahnya air itu peluangnya sangat sedikit. Beda kalau kau gunakan untuk apa? Mensucikan najis. Misalnya tangan sampean ada najisnya, ya, tangan terkena kotoran burung misalnya, terus sampean siram, kamu ambil air, kamu pakai gayung, pakai cibuk, sampean siram tangan sampean. Siraman yang menghilangkan kotoran najis itu kok menetes, ya itu tetesannya itu namanya apa? Air mustakmal. Nah, itu misalnya kau kumpulkan dalam 1 timba, itu nanti dilihat apa menjadi mutanajis, apa menjadi mustakmal saja. Karena mustakmal itu nanti ada yang mustakmal yang tohir, ghairul mutahhir, ada yang mutanajis. Kenapa kok mutanajis? Yaitu tadi bisa berubah, entah itu berubah warnanya atau berubah baunya atau berubah rasanya. Karena ketika sesuatu atau air itu digunakan untuk menghilangkan najis, dia akan berstatus mustakmal yang suci tidak mensucikan itu apabila kotoran atau najis yang disiram dengan air tersebut tidak sempat merubah warna air tersebut, tidak sempat merubah bau air tersebut, juga tidak merubah dari rasa air tersebut. Karena keberadaan air itu bisa terdeteksi tidak berubahnya harus dengan 3 hal itu. Illam yataghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Tidak berubah, apabila tidak berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Nah, kalau wudhu kemungkinan nggak berubah, karena kalau wajah mungkin yang menempel di wajah kan mungkin hanya keringat atau minyak wajah, itu kan sedikit, paling nggak sampai merubah dari air tersebut. Sampean cicipi aja, misalnya sampean habis wudhu netes, sampean kumpulkan di timba, sampean rasakan airnya ini rasa minyak wajah sampean apa rasa tawar masih kan gitu. Kan tadi dianggap berubah kalau berubah rasanya atau berubah warnanya atau berubah baunya, atau sampean lihat apa semanggi coklat seperti wajah sampean apa enggak, ya atau itu berubah warnanya atau berubah baunya, atau baunya kecut kayak seperti bau sampean misalnya, kan nggak mungkin lah. Nah itu namanya air apa? Mustakmal. Itu syaratnya tidak berubah. Tapi kalau yang dibuat untuk menyiram najis ini, yang syarat ini yang disebut ini, illam yataghayyar au izalati najisin utawa dalem ngilangi najis, illam yataghayyar lamun ora berubah apa banyu, walam yazid lan ora tambah apa waznuhu timbangane banyu, ba'dam fisolihi dalam sakuse kepisahe banyu, amma saking panggonan, amai saking barang yang disiram tadi, entah itu tempat, entah itu anggota tubuh, entah itu apa yang terkena najis itu amai. Amma saking perkara atau barang atau tempat kana kang ono kang tinemu apa banyu, ba'da tibari main dalam sause milang-milang, ora tambah lan ora berubah timbangane, ora berubah warnane, ora berubah rasane, ora berubah bauke, tur ora tambah timbangane, ba'da tibari main dalam sause milang-milang perkara ya tasarrabu kang nresep hu ing ma apa al-maghsulu barang kang dibasuh, nresep ing ma bayane minal ma'i saking banyu. Gini nggih, misalnya sampean nyiram baju sing mungkin kita bisa membayangkan persyaratan-persyaratan yang disebut di akhir ini.
Jadi air itu dianggap mustakmal karena digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis apabila dianggap mustakmal apabila tidak berubah entah warnanya, baunya atau rasanya, dan tidak bertambah timbangannya. Bertambah timbangannya piye? Misalnya sampean duwe klambi kenek uyuwe kucing misalnya kena. Jadi saiki sampean membayangkan baju sampeyan terkena nopo? Terkena kencing apa sih? Terkena kencing kucing ya misalnya. Nah, pas sampean siram, sampean itu banyu sing sampean gawe nyiram itu sampean perkirakan berapa? 1 liter misalnya, biar enak untuk menghitungnya ini nanti. Menghitung bertambah atau berkurangnya timbangan itu. Kamu ngambil air 1 liter, terus kamu gunakan untuk menyiram atau mencuci nopo baju sing kena uyuhe kucing niku wae. Sampeyan siramkan apa jenenge banyu air 1 liter. Nah, kira-kira air yang terpisah dari baju tersebut ya, setelah kita menghitung resapan atau yang diserap oleh baju itu seberapa jumlah air kadarnya, terus setelah itu kau kumpulkan dalam satu timba, kamu lihat ya kan, misalnya gitu sampean duwe klambi iki kan kudu praktek pancen gitu, misalnya gitu angel sampean nabut ini namanya gak paham kan, tapi ya hasilnya gak oleh ngaji kok, niat pahamnya gak oleh misalnya ya. Tapi ya piye meneh kudune kok ngene iki carane. Iki misale kenaan uyuh kucing ya. Nek kudu paham iki kok soalnya penting banget ngene iki Mas ya. Mbok paham ora. Iki kena uyuh kucing misale ya, nek uyuh kucing. Terus baru sampean jikuk banyu neng cibuk sekitar 1 liter misalnya. Nah, sak cibuk 1 liter. Terus iki kan kudu sampean siram kan, kudu sampean siram. Nah, sampean jelek timbok ini kanggo ngecek kebenaran air itu berkurang atau bertambah, itu sampean coba dicek. Taruh bawahnya timba. Ini baju 1 liter. Sampean siramne ning baju sing kena air kencing apa mau? Kucing. Sampean siramne. Yur, ya toh? Lah, ketika sampean siram, kira-kira najis yang air kucing kencing kucing di sini itu ikut jatuh ke timba apa enggak? Kan syaratnya kan harus hilang kan? Kalau belum hilang, ambil lagi 1 liter. Berarti katakan 2 liter. Dan mantep lah, dan yakin. Siram lagi 2 liter. Ya. Terus sisa air yang netes dari baju ini, itu kan air katanya nopo mustakmal kan? Nah, neng timbo. Sampai ukur yang diresap oleh baju ini kira-kira berapa mili air itu, ya kan? Berapa mili? Misalnya yang diserap oleh kronokan klambine kaine iki apa jenenge? Rada gampang enek katune sehingga resepe akeh. Sampeyan jumlah dhisik. Misalnya niku mau kan 2 liter. 2 liter sing diserap iki sekitar 5 mili lah mas. Berarti kan mesinnya neng timbo iki kudune 1 liter setengah ya, atau setengah liter langsung diserap. Mesinnya sing neng timbo 1 liter setengah misalnya. Lah, kira-kira ketambahan karo najis sing ditokne teko kotoran kucing mau piro? Kan ngoten. Misalnya air kencing kucing itu mungkin kalau diperes misalnya enek sekitar 5 mili ya mau 5 mili lah misalnya 5 mili. Sampeyan tambah nih 1 liter setengah plus air kucing kuwi mau berarti 1 liter setengah plus 5 mili. Sini ngoten. Nah niku. Lah, air yang ada di timba itu sampean lihat kira-kira bau kencingnya kucing apa enggak?
rasanya rasa kencingnya kucing apa enggak, atau warnanya berubah kuning seperti kencingnya kucing apa enggak. Kalau dari salah satu sifat tiga itu terdapat pada air yang ada di timba itu, maka air itu nopo mutanajis, bukan mustakmal lagi gitu loh. Tingkatannya lebih parah, lebih buruk. Jadi kalau air kan yang paling baik, yang paling tinggi adalah tohir mutohir, gitu, suci mensucikan mau mutlak. Yang agak rendah lagi mustakmal itu tohir, tohir mutohir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang lebih rendah lagi ya mutanajis itu. Berarti kalau yang ditimba itu nantinya rasa pesingnya kucing, atau warnanya berubah, atau rasanya berubah, jelas itu mutanajis. Kalau yang di baju, sampai cium baunya sudah nggak ada, terus warnanya sudah nggak kuning, kalau sampai jilat rasanya juga nggak rasa pahit kencing, ya berarti wis suci wis kan ngono. Nah, di contohnya ngapain ya? Jadi ilam yataghayyar wa lam yazid waznuhu. Mriki di contohnya ngapain? Kados kula contohaken mawon apa? Misalnya 1 liter terus tambah lagi gitu. Syurutun mustakmal ayyakuna qalilan. Pertama, air itu berstatus mustakmal harus sedikit, maksudnya sedikit harus di bawah 2 kolah, ay dunal qolataini. Terus yang kedua, ayustakmala fi ma la budda minhu fi fardhi thaharah. Harus digunakan di sesuatu yang wajib, yaitu kewajiban untuk bersuci, seperti menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ayam fasilah anil udwi. Yang ketiga, syaratnya harus terpisah dari anggota tubuh. Famada mamutaradidan alal udwi fala yusama mustakmalan. Kalau masih berada di wajah, berarti itu tidak dikategorikan mustakmal. Terus yang keempat, allayan biya al-ikhtiraf, tidak berniat untuk mengambil air dengan dikategorikan cibuk. Misalnya tangan sampean yang sampean gunakan untuk wudhu, itu kalau sampean nggak ada cibuk, tangan yang sampean gunakan untuk cibuk itu sampean niatkan untuk nyibuk. Kalau enggak nanti bisa jadi mustakmal. Lagi kata atau contohnya di sini tak cari belum ketemu nanti. Mungkin di sarannya sini ya. Ini jalannya. Faradna an-nasab al gitu. Faidah kan qadrul ma' asyratu artolin ya. Misalnya kadar air itu 10 liter ya, 10 liter lah katakan ya. Wa faradna an-nasab al-maqsul yatasarrabu ritlan. Atau baju yang kita siram itu misalnya menyerap hanya 1 liter. Setelah itu lagi gitu.
wa yamujju minal wasahi auqiyataini, terus dia mengeluarkan kotoran dari baju itu sekitar dua auqiyah. Summa ba'dal ghusli sara qadrul mahtis ata aqalin, setelah dibasuh atau dicuci baju tersebut, air yang kita tampung di timba itu ukurannya 9 ritel misalnya dan 2 uqiyah atau lebih sedikit, maka air itu suci gitu. Air itu suci selama tidak berubah. Tapi kalau timbangannya itu melebihi dari jumlah yang diserap oleh baju, misalnya ya, sampean nyiram tadi 2 liter, ternyata setelah disiramkan ke baju, air yang ada di timba itu 2 liter, lanjut 2 liter. Nah ini berarti kan melebihi jumlah dari kadar air itu, karena kalau dihitung tadi yang diserap seberapa, kok ternyata kok pancet utuh airnya jumlahnya, berarti kan ketambahan najis yang banyak itu. Nah, itu bisa jadi mutah najis di anna mazada minan najasah, karena tambahannya tadi itu dari barang yang najis. Itu perumpamaannya seperti itu. Jadi untuk menstatuskan air mustakmal ketika untuk menghilangkan najis ini yang agak berat, agak berat. Tapi kalau hanya wudu, ini kemungkinan besar ya air yang menetes dari wajah, menetes dari tangan itu ya mustakmal. Ini ngoten. Ini sering kali dalam pembahasan musyawarah itu teman-teman kesulitan untuk menggambarkan gitu. Karena saking jelimetnya masalah air itu tadi. Berarti kaitannya harus ada ukuran berapa yang diserap oleh baju ketika itu disiramkan. Enggak harus baju maksudnya. Ya tempat ini pun juga misalnya kadar kekuatan serapan keramik ini seberapa. Terus air yang sudah tersisa itu kira-kira kadarnya lebih banyak atau lebih sedikit kan gitu. Kalau lebih sedikit dan tidak berubah maka bisa jadi itu mustakmal. Tapi kalau bertambah karena adanya kotoran atau najis yang disiram tadi, bisa jadi mutah najis. Ini ngoten niku. Wallahu a'lam. Wal mutaghayyiru. Nah, nomor 2, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan selain air mustakmal itu apa? Ini yang kedua. Wal mutaghayyiru, lan banyu kang berubah. Ini air yang berubah itu yang bagaimana ini yang bisa berstatus seperti air mustakmal, artinya dia suci tapi tidak mensucikan. Ya kayak seperti yang kamu campur dengan teh atau dengan kopi gitu. Sebenarnya kan ada air kau masak, itu kan masih mutlak, air mutlak. Terus kau campur dengan kopi, akhirnya jadi air kopi. Itu yang berubah itu namanya tawayyur. Itu gak bisa kau buat wudu. Kamu misalnya bikin kopi 1 timba, karena di situ ada percampuran air mutlak sama kopi. Gak bisa kamu gunakan wudu. Aku tak wudu kayak banyak kopi lah. Gak bisa. Karena tawayyur sudah berubah. Wal mutaghayyiru lan banyu kang berubah ay wa min hadzal qismi, tegese lan iku setengah saking ikilah pembagian. Al ma'u tai banyu al mutaghayyiru kang berubah apa ahadu ausafi, salah sijine bila-bila sifat-sifate banyu. Jadi untuk menetapkan air itu, kadang benda air itu harus memenuhi 3 sifat ini. Ini nggak bisa dilepas. Bau, rasa, warna, ya. Rasa, bau, warna. Itu harus selalu dicek ini 3 ini. Makanya di sini disebutkan air yang berubah apa ahadu ausafi, salah sijine bila-bila sifat-sifate banyu. Sifat-sifate banyu yo wa ya atqmu walau warihu, rasa, warna dan
bau. Bima berubah bima kelan barang bisain tegese kelawan suci-wici kholato kang nyampuri apa ma bu ing banyu minat tohirati saya kira-kira barang kang suci. Air yang berubah sebab kecampuran barang-barang yang suci. Kalau kecampuran barang-barang yang najis kok sampai berubah, ya otomatis mutan najis gitu kan, ikut najis. Tapi kalau yang merubah ini adalah benda-benda yang suci juga, maka dia dianggap mutawayir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, berubah yang bagaimana? Yang bisa menghalangi dia untuk bisa digunakan untuk mensucikan benda yang lain. Tagoyuron, kelawan perubahan yang melakukan nyegah tagoyur itlaq kosmil ma'i ing mutlake jenenge banyu alaihi ngatasi mak. Fa innahu mongko sak temene al mutawayyir iku tahirun iku suci, wa iru tahurin tur ora nyucekake. Niki sampai iki mawon. Niki tawayyur ini. Soalnya nanti perubahan itu nanti ada perubahan yang nyata, kelihatan atau hissi, ada perubahan yang takdiri, hanya kira-kira. Contoh yang kira-kira, sampean punya air satu timba, terus sampean cemplungin air mawar atau air kelapa yang sudah bening, sampean campur. Lah warnanya tetap bening. Nah, kan nggak kelihatan yang mencampuri tadi ya. Ini yang namanya tagoyur yang takdiri, tagoyur yang dikira-kirakan berubah. Karena yang mencampuri tadi bukan air, tapi apa? Cairan dari air kelapa. Nah itu. Nah, ini yang nanti kita bahas besok ini juga panjang lebar lagi nih. Angel kabeh soalnya. Gak cukup setahun 2 tahun ini.